Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu para jamaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Pembenahi Aqidah, dan kita masih pada bab tentang iman kepada Rasul-Rasul, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang kemaksuman para nabi dan rasul. Sudah kita uraikan dan kita telah melihat bahwasanya Nabi SAW adalah seorang nabi dari sekian nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dijamin oleh Allah kemaksumannya. Bukan berarti Nabi tidak berbuat salah, tetapi Nabi pun berbuat salah, dan kita sudah uraikan. Apakah hanya Nabi SAW yang berbuat salah? Diceritakan dalam Al-Quran. Beberapa Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, itu pun melakukan kesalahan-kesalahan. Hanya kesalahan para Nabi itu dijamin oleh Allah ampunan. Sebab Nabi ketika telah berbuat salah, bertobat kepada Allah, dan kalau sudah bertobat, tidak mengikuti lagi. Maka kewajiban kita sebagai umat Nabi SAW, mari kita mengambil hikmah dari maksumnya para Nabi, bahwa Nabi pun berbuat dosa, akan tetapi para Nabi langsung bertobat kepada Allah. Hendaklah kita pun mencontoh sifat daripada maksudnya para Nabi, yakni kita pun harus senantiasa bertobat. Sekarang kita lanjutkan kajiannya. Silakan yang memiliki kitabnya bisa dibuka di halaman 290 tentang penjelasan dari penulis bahwasanya banyak manusia, terutama sekarang umat Islam, umat Nabi SAW yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mengambil manfaat dari kemaksuman para nabi yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa yang terjadi kemudian? Mereka bukannya mencontoh maksudnya para nabi, yaitu terus bertobat meskipun mereka telah mendapatkan ampunan. Apalagi kita, manusia biasa yang banyak kesalahan dan dosa-dosa, yang seharusnya kita pun banyak bertobat. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Nabi SAW telah bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, yaitu anak manusia, banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Tetapi sebaik-baik manusia, anak Adam yang banyak berbuat dosa, at-tawwabun, yang banyak bertobat. Maka saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, mari bagaimana kita umatnya mencontoh kemaksuman para nabi, dan bagaimana Allah pun berfirman beberapa nabi-nabi yang berbuat salah dan dosa yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menorehkannya insyaallah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebagai teladan kita, Nabi SAW meskipun telah mendapat jaminan ampunan, beliau tetap bertobat mohon ampun kepada Allah, dan kita sudah uraikan pada pertemuan yang lalu. Sekarang, bagaimana kita umatnya? Di surat 11, surat Hud ayat 100
ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan hendaklah kamu senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kemudian bertobat kepadanya. Andai kata kita mengikuti aturan Allah, banyak-banyaklah kita beristighfar dan mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Jaminan Allah adalah yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kenikmatan yang baik yang Allah berikan terus menerus. Salah satu doa yang bisa melapangkan rezeki kita, melapangkan hati kita, melapangkan kehidupan kita, banyak-banyak istighfar, mohon ampun. Karena jaminannya apa di situ? Yang banyak mohon ampun dan bertobat kepada Allah, niscaya Allah berikan kepada kamu kenikmatan yang baik. Ada nikmat yang buruk, nikmat yang didapatkan dari cara yang haram, nikmat yang digunakan dengan cara yang haram, nikmat yang Allah berikan yang bukan digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi nikmat yang baik adalah nikmat meskipun sedikit didapatkan dengan cara yang halal dan thayyiban, yang tiap pagi kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan thayyiban, 'amalan mutaqabbalan. Insyaallah rizki yang thayyib yang senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita, yang kita buktikan kita sebagai rasa syukur dengan amal-amal yang baik, insya Allah amalnya dikabul, rizkinya rizki yang baik, ilmunya bermanfaat. Itu jauh lebih utama dibandingkan harta melimpah ruang tetapi mereka tidak punya manfaat. Inilah yang dimaksud nikmat yang baik, yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Tapi apakah keutamaan itu diberikan oleh Allah gratis? Tentu tidak. Maka di ujung ayatnya dikatakan, wa kulladzi fadlin fadlah wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Dan sungguh Allah akan memberikan karunia kepada seorang hamba, dzi fadlin, dengan sebuah karunia fadlah, karena orang itu berusaha mencari karunia Allah. Mungkinkah kita akan dikasih nikmat yang baik kalau kitanya nggak mau istighfar? Kalau kitanya nggak mau beramal? Kalau kitanya nggak bertobat? Kalau kita tidak mengejar karunia Allah? Maka di ujung ayatnya Allah cuma mengatakan begini, wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Jika kalian berpaling, yakni tidak mau mendekat kepada Allah, tidak mau beristighfar, tidak bertobat, tidak memperbaiki diri, aku takut engkau akan ditimpa oleh Allah azab pada hari yang sangat besar. Apakah azab yang ditimpakan Allah pada hari yang sangat besar itu? Bukan kiamat, Pak. Kiamat itu peristiwa menimpa yang hancurnya alam semesta, dan tidak setiap orang mengalami kiamat. Hanya orang-orang yang kafir. Sementara orang-orang yang beriman sudah Allah wafatkan lebih dulu. Azab yang dimaksud adalah azab neraka, azab yang tidak pernah berhenti. Jadi kalau kita tidak mau beristighfar, kalau kita tidak mau bertobat, kalau kita tidak memperbaiki diri, aku takut, kata Allah dalam ayat ini. Tentu melalui nabinya para sahabat langsung mendengarkan ancaman ini. Aku takut kamu ditimpa azab neraka nanti pada hari yang sangat besar. Maaf Pak, Allah dan Rasulnya melalui ayat ini Pak, takut kalau umat manusia banyak masuk neraka Pak. Manusianya nggak takut masuk neraka. Alhamdulillah. Bagaimana mencontoh kerasukan seorang nabi sementara mereka tidak punya rasa takut? Maka di sini penulis menyebutkan bahwasanya wajib atas umat untuk senantiasa mencontoh para nabi SAW. Maka orang-orang yang senantiasa mencontoh perintah Nabi SAW, maka mereka insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Meskipun kebanyakan di sini dikatakan banyak di antara mereka kebalikannya, bukannya mencontoh Nabi, tapi malah ingkar, malah keluar dari apa yang dicontohkan Nabi.
Kemudian disebutkan di sini penggalan surat An-Nur surat 24 ayat 54. Penggalannya berbunyi fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Secara lengkap ayatnya berbunyi demikian. Di ayat ini Allah perintahkan kita taat. Wa atiullaha war rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Fa in tawallaitum, jika mereka berpaling, fa innama ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Kewajibanmu ya Muhammad, apa yang dibebankan kepada kamu. Kewajiban kamu hai umat Muhammad, apa yang dibebankan kepada kamu semuanya. Apa maksudnya? Nabi disuruh taat pula kepada Allah. Nabi diperintah menjalankan perintah Allah. Nabi maksum tapi tetap diberikan taubat oleh Allah. Lalu Nabi bertobat atau tidak? Kalau kita, ayatnya jelas tadi surat 11 ayat yang ketiga, bertobat. Apakah mau tobat? Silakan. Tidak mau bertobat? Apakah Allah rugi? Apakah Rasul rugi? Maka Allah cuma mengatakan fa innama alaihi ma humila wa alaikum ma humiltum. Jika kita umat Nabi SAW berpaling dari contoh Nabi, berpaling dari sunnah Nabi, berpaling dari aturan Allah dan Rasulnya, kewajiban Muhammad itu yang dibebankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kita umatnya kewajibannya apa yang dibebankan kepada kita? Apa tugas Nabi kepada kita? Menyampaikan. Apakah kemudian Nabi menanggung dosa kita? Tidak. Apakah Nabi kemudian dengan mudah akan memberi syafaat kepada kita? Allahu a'lam. Karena betapa banyak umat Islam dikit-dikit disolawatin aja. Kalau kita sholawat dapat syafaat. Seenak itukah? Seringan itukah? Sampai-sampai urusan sholawat jadi bisnis loh sekarang Pak. Pengen punya mobil baru, disolawatin aja. Pengen dapat kedudukan lebih tinggi, disolawatin aja. Pengen dapat rumah, pengen dapat rezeki, pengen dapat pekerjaan, pengen dapat harta, disolawatin aja. Seakan-akan pengen sesuatu, baca sholawat untuk mengharapkan sesuatu, jeret dapat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sholawat yang begitu tinggi nilainya di hadapan Allah dijual hanya untuk urusan dunia. Maka betapa banyak umat Islam bermain-main dengan sholawat, mengubah-ubah sholawat, merubah-rubah sholawat. Padahal ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat itu ibadah. Pantaskah kita ibadah kepada Allah dengan bermain-main, dengan meremehkan, dan pantaskah kita ibadah tujuannya dunia? Ini yang terjadi. Kenapa? Rusak akidah. Inilah kitab yang sedang kita bahas, mengokohkan akidah. Berarti kita wajib mencontoh Nabi kita SAW dalam segala hal, terutama yang sedang kita bahas, kemaksuman beliau. Di antaranya mari contoh beliau maksum tapi tetap bertobat. Kenapa? Karena diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu bahwasanya Nabi di dalam sholatnya apa yang paling banyak diminta? Istighfar, mohon ampun. Setiap beliau sholat mohon ampun, dari doa istiftah, dari doa ruku, doa sujud, kecuali i'tidal semuanya sanjungan pada Allah. Duduk antara dua sujud, sebelum salam, setelah tasyahud akhir, sampai selesai sholat, istighfar, istighfar, istighfar. Karena Allah telah perintah beliau itu istighfar. Di surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah sebenar-benarnya sesembahan illallah kecuali Allah. Fastaghfir li dzambika. Maka ya Muhammad, mohon ampunlah kamu kepada Allah atas dosa-dosamu. Perintah bukan di situ, Pak. Perintah.
Maka Nabi setelah meskipun maksum sudah dapat jaminan ampunan, bertobat apa tidak? Tidak pernah meninggalkan tobat. Subhanallah. Di samping itu, Nabi disuruh oleh Allah bukan cuma istighfar untuk dirinya, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga wahai Nabi, mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosanya orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Kalau kita istighfar untuk siapa Pak? Paling banter Rabbi firli wali walidayya, untuk diri dan bapak, orang tua, bapak dan ibu. Pernahkah kita mendoakan saudara kita sesama iman? Betapa seringnya kita lalai Pak. Kenapa tidak minta? Kalimat yang ringan, apa itu? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini minimal Pak. Doa Ustaz kapan? Cuma ngaminin doa ketika khutbah khatib khutbah Jumat. Kan ada doa itu kan? Pasti setelah menutup dengan sholawat, Allahumma ighfir lil muslimin wal amin amin amin, gitu doang. Pak, kitanya nggak pernah memohonkan ampunan. Ini kemaksuman Nabi SAW yang harus kita teladani. Bagaimana kalau mereka berpaling? Faman tawalla, jika kalian berpaling, mereka berpaling, manusia umat Islam berpaling dari Nabi, tidak mau mencontoh Nabi. Wa ma arsalna, kami tidak mengutusmu ya Muhammad illa balaghul mubin, kecuali menyampaikan penjelasan, keterangan, peringatan dengan jelas. Inilah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita mencontoh kemaksuman para nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat beberapa kisah para nabi. Meskipun maksum, tetapi tetap saja pernah berbuat dosa. Hanya ketika dia berbuat dosa, langsung mohon ampun kepada Allah. Salah satunya kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kesalahan seorang nabi dari para nabi di dalam Al-Qur'an kecuali yang disertai tobat dan istighfar. Nabi Adam, apa Pak salahnya Pak? Sampai diusir dari surga Pak, turun ke dunia. Berapa salahnya Pak? Satu. Apa salahnya? Dilarang mendekati pohon buah ini, ternyata didekati dan diambilnya buahnya. Gara-gara godaan siapa Pak? Dari surga dikeluarkan ke bumi. Satu dosa loh Pak. Kita berapa dosanya Pak? Oh, dosa hari aja nggak kehitung. Ini. Lalu apa tobatnya Nabi Adam? Diabadikan oleh Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berarti Nabi meskipun maksum tetap mohon ampun kepada Allah, diterima oleh Allah. Fatalaqa Adama min rabbih fataba alaihi. Allah terima tobat daripada Adam dan istrinya, dan Allah terima tobatnya. Allah kabulkan, Allah ampuni. Karena Allah itu Huwas Sami'ul Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wal Ghafurur Rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Inilah dia. Kemudian Nabi Nuh. Di sini Nabi Nuh diceritakan oleh penulis di surat Hud surat 11 ayat 47. Qala Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu dari apa? An as'aluka ma laysa li bihi ilm, untuk meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak punya ilmunya. Illa taghfirli, andai kata kau tidak mengampuni dosaku ya Allah, wa tarhamni, dan tidak merahmatiku ya Allah, aku minal khasirin, tentu aku termasuk orang rugi. Tahu gak Bapak Ibu, apa salahnya Nabi Nuh sampai mohon ampun begini Pak? Karena ketika Nabi Nuh diperintah Allah membuat perahu dan hujan turun tidak berhenti selama 10 hari 10 malam sampai gunung pun tenggelam, Nabi Nuh minta sama Allah, ya Allah selamatkan anakku, keluargaku. Itu Pak, gara-gara itu Pak. Anaknya Nabi Nuh kufur atau iman? Kufur. Isinya kufur atau iman?
Setelah itu anaknya diajak oleh Nabi Nuh, "Ayo anakku, naiklah ke atas perahu. Aku akan mendoakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu." Anaknya menang. Coba supaya lengkap kita lihat dari ayat 45, kisah daripada Nabi Nuh bertobat kepada Allah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuhur rabbahu." Maka Nabi Nuh menyeru, memohon kepada Rabb-Nya. Faqala, dia berdoa, "Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin." Saking sayangnya sama anaknya, ketika anaknya menolak, kemudian saat perahu sudah mulai akan berlayar, Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, selamatkan anakku. Anakku bagian dariku." Anakku kan berarti keluargaku kan? Betul apa enggak? "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna bani min ahli." Sesungguhnya anakku bagian dari keluargaku. "Wa inna wa'dakal haq." Dan sesungguhnya janjimu telah benar. "Wa anta ahkamul hakimin." Engkau adalah hakim yang paling adil. Minta anak yang durhaka diselamatkan karena bagian dari keluargaku. Apa kata Allah di ayat berikutnya, ayat 40-nya? Qala, Allah kemudian berfirman, "Ya Nuh, innahu laysa min ahlik." Hai Nuh, anakmu bukan keluarga. Apa maksudnya di sini Bapak Ibu? Jelas, apabila ada seorang keluarga dari kita yang masih punya hubungan darah, itu bapak kita, ibu kita, anak kita, saudara kandung kita, selama akidahnya berbeda, bukan bagian keluarga. Maka orang-orang yang beriman tidak boleh mendoakan orang yang berlainan akidah, apalagi mendoakan ampunan. Di sini ketika Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, selamatkan anakku, ampuni anakku ya Allah, biar selamat dia juga keluargaku." Saking sayangnya, langsung ditegur Allah, "Hai Nuh, keluar anakmu bukan keluargamu." Sebab apa? Ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah. "Innahu amalun ghairu salih." Sesungguhnya anakmu tidak beramal dengan amalan yang baik, amalannya buruk. Maka Allah katakan, "Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm." Kamu jangan minta kepadaku sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi saat itu Nabi Nuh salahnya sengaja atau tidak sengaja, Pak? Sengaja atau tidak sengaja? Nggak sengaja, karena tidak tahu hukumnya. "Ya Allah, selamatkan anakku, ampuni anakku." Kan nggak tahu, Pak. Sebelum ditegur ini kan nggak tahu. Maka Nabi Allah mengatakan apa? "Ya Nuh, jangan kamu meminta kepadaku yang kamu tidak tahu ilmunya." Jadi salahnya sengaja atau enggak? Kalau kita bablas saja Pak diseberang. Nabi Nuh justru betul salahnya, dosanya, seperti kita sudah ceritakan di pertemuan yang lalu tentang Nabi Muhammad ketika turun surat Abasa. Gak sengaja salahnya Nabi ketika mengharamkan sesuatu yang halal. Gak sengaja, karena apa? Ingin membahagiakan. Demikian Nabi Nuh saking sayangnya, tapi ditegur oleh Allah. "Inni a'iduka an takuna minal jahilin." Sesungguhnya aku menasihatimu ya Nuh, agar kau tidak termasuk orang bodoh. Subhanallah, Nabi berbuat salah padahal karena belum tahu ilmunya, tetap salah ya Allah. Maka kita wajib mencari ilmu agar tahu mana hak, mana batil, sehingga kita tidak berbuat salah. Disitulah kemudian Nabi itu berdoa di ayat 47-nya tadi, "Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari permohonan kepadamu yang aku tidak tahu ilmunya. "Wa illa taghfirli," jika kau tidak mengampuni dosaku, "wa tarhamni," tidak merahmatiku, "aku minal khasirin," maka aku termasuk orang yang rugi. Tobat, Pak. Salah ditegur langsung tobat. Di sini dalil tidak boleh kita mendoakan ampunan untuk orang-orang yang beda akidah dengan kita, meskipun itu kerabat yang paling dekat yang kita cintai. Ada seorang anak mu'alaf masuk Islam, bapak ibunya kafir,
Wa ma kana lin nabi, tidak patut bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan tidak patut bagi orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampunan, mendoakan mohon ampun pada Allah, beristighfar untuk orang tuanya, saudaranya, siapapun, walau kanu uli qurba, meskipun yang kamu mohon ampunan itu kerabatmu yang paling dekat. Siapa Pak kerabat kita paling dekat Bapak Ibu? Yang punya hubungan darah, yang satu rahim, orang tua kita, anak kita, atau yang terikat dengan pernikahan, pasangan kita, saudara kandung kita, yang punya hubungan darah, uli kurba, kerabat yang paling dekat, tidak boleh kita mohon ampunan. Ini aneh Pak. Ada seorang pejabat agamanya non muslim, tiba-tiba mari kita doakan yang terbaik untuk pemimpin kita. Ya Allah, ampuni dosanya, terimalah amal ibadahnya. Dari mana diampuni dosanya? Bagaimana mendoakan seperti itu? Haram, tidak boleh. Tapi Nabi Ibrahim mendoakan. Ada nggak doa Nabi Ibrahim kepada Allah? Mendoakan orang tuanya, mendoakan bapaknya terutama. Di surat Asy-Syu'ara, di surat 26, dari di ayat ke-200, ayat Asy-Syu'ara ayat ke-85. 85 atau 86? Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Ayat berapa? 86. Kalau gitu doanya dari ayat ke-83 ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni min warathati jannati waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Boleh enggak kita mendoakan Bapak? Boleh enggak kita berdoa dengan doa ini Pak? Ini doa bagus sekali loh Pak. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikan aku ilmu, pengetahuan, hikmat, dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku menjadi buah tutur kata yang baik untuk orang-orang yang akan datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku agar aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Bagus sekali Pak Pak. Luar biasa Pak. Tapi ayat 86-nya boleh nggak kita berdoa dengan doa ini? Ya Allah, ampunilah dosa bapakku orang yang sesat. Masa sesat-sesatnya bapak kita? Boleh, tapi domirnya boleh kita hilangkan. Domir bapakku boleh, tetapi keadaannya, sifatnya kita hilangkan. Waghfir li abi, boleh tambahkan wa ummi kalau kita lagi berdoa. Tapi kalau dibaca Quran jangan dirubah. Merubah aja waghfir li abi wa ummi, jangan. Karena ketika kita lagi baca Quran, kita sedang membaca kisah doanya Nabi Ibrahim. Kalau kita membaca doa, silakan kita baca doa. Tapi ketika membaca doa di ayat 86, jangan kita sebut, ya Allah ampuni bapakku dan ibuku. Ya Allah, bapak ibu itu orang sesat. Nggak boleh. Kita bisa lanjutkan doa berikutnya. Subhanallah. Apa doa di ayat 87-nya? Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah di saat nanti hari di mana manusia dibangkitkan daripada mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu hari yang tidak berguna sedikit pun harta dan anak keturunan. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang menemui Allah datang dengan hati yang. Maka Bapak Ibu, salah satu sifat penghuni surga taubat, mohon ampun. Beri contoh kemaksuman para nabi. Banyak-banyak kita mohon ampun.
kelak kita menjadi penghuni surga insya Allah. Disebutkan oleh Allah di surat Qaf, di surat 50 ayat ke-31 sampai 33. Ada 4 sifat penghuni surga disebutkan di ayat itu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan oleh Allah kepada orang-orang takwa ghaira ba'id, dekat, jaraknya tidak jauh. Jadi kalau orang takwa dibangkitkan, kemana didekatkan Pak? Surga. Kalau orang yang kufar, orang yang zalim, neraka. Ghairu ba'id, jaraknya tidak jauh. Lalu Allah berfirman di ayat ke-32-nya, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah surga yang telah kami janjikan kepadamu dulu di dunia. Untuk siapa surga itu Pak? 2 sifat disebut di situ. Likulli awwab, untuk setiap orang yang banyak bertobat kembali kepada Allah, hafid, dan selalu menjaga diri. Kalau sudah tobat jaga, jangan kumat. Kalau tobat kumat namanya apa Pak? Oh, jangan. Harusnya apa Pak? Toner, tobat bener-bener Pak. Yang benar tobatnya. Hafid, kalau sudah tobat jaga. Maka orang yang senantiasa menjaga tobatnya dan terus dijaga, terus selalu bertobat, siapa mereka? Ayat yang ke-33-nya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Orang-orang yang selalu takut kepada Allah yang Maha Pengasih, meskipun Allah itu enggak kelihatan. Pak, orang biasanya berbuat jahat, berbuat dosa kapan Pak? Kelihatan orang atau enggak kelihatan orang? Ya kan, selingkuh, gak ada orang kan, aman, yes aman. Nah kemana Allah? Aneh nih orang kayak gini Pak. Tapi banyak. Kenapa? Dia takutnya kepada manusia, tapi tidak takut kepada Allah. Dikiranya Allah gak menyaksikan. Maka orang yang selalu menjaga dirinya, meskipun dia takut kepada Allah, meskipun Allah gak kelihatan, pasti nanti saat dia kembali pada Allah, apa di ujung ayatnya? Waja'a biqalbin munib, datang menemui Allah, hatinya murni, bersih. Tadi qalbun salim, hatinya telah bertobat, bersih dari dosa. Karena prosesnya sudah dilakukan di dunia. Mungkinkah hati kita murni di yaumil akhir? Di dunia kita gak bertobat? Tidak mungkin. Maka ini, mari kita teladani kemasukan para nabi. Para nabi tetap berbuat salah, dosa, tapi kadang tidak sengaja mereka berbuat dosa dan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya tadi sudah kita jelaskan Nabi Nuh. Jadi Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya salah nggak Pak? Salah. Sengaja apa nggak Pak? Enggak, saking sayangnya. Tapi ditegur oleh Allah apa enggak? Ditegur. Nah kan bapaknya, keluarganya bukan. Tadi kan salah kalau Nabi Nuh itu anaknya, kalau Nabi Ibrahim. Maka sesungguhnya doa Nabi Ibrahim kepada bapaknya, karena Nabi Ibrahim sudah janji, ya bapakku, aku akan berdoa kepada Allah untuk mengampuni dosamu. Allah itu sangat sayang. Itu karena Nabi Ibrahim belum tahu bahwasanya mendoakan orang kafir meskipun bapaknya haram. Maka coba lihat surat 9 ayat ke-14-nya. Apa yang terjadi ketika Allah telah melarang bahwasanya orang-orang beriman tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah atas dosa orang-orang yang kufar? Ayat ke-114 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah." Istighfar Nabi Ibrahim, permohonan ampunan kepada Allah untuk bapaknya Nabi Ibrahim, karena janjinya Ibrahim kepada bapaknya, aku akan memohonkan ampunan kepada Allah, semoga Allah mengampuni, karena belum ada larangan mendoakan orang kafir.
dikatakan apa? Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Maka ketika telah nyata jelas bahwasanya bapaknya Ibrahim adalah musuhnya Allah karena menyebar berhala kan jadi musuhnya Allah, Ibrahim berlepas diri. Bukti tobatnya apa? Tinggalin yang telah lalu, gak diulangi lagi. Sejak saat itu tidak pernah lagi mendoakan orang tuanya. Putus Pak, meskipun Nabi. Apa kebanyakan umat Islam? Ya gak apa-apa, masa doa gak boleh. Yang penting kan kita berdoa minta penampunan. Masa kamu larang-larang? Doa Allah yang larang kok. Ibrahim berlepas diri. Inna Ibrahim la awwahun halim. Sungguh Nabi Ibrahim itu sangat lembut hatinya dan sangat santun. Tapi tetap ketika dilarang oleh Allah ditinggalkan. Maka Nabi Ibrahim termasuk diantaranya berdoa. Coba lihat doanya Nabi Ibrahim. Di sini disebutkan di surat Ibrahim surat 14 ayat 41. Sebetulnya ada doa sebelumnya di ayat 40. Apa doanya Nabi Ibrahim yang Allah abadikan? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, jadikan aku dan anak keturunanku termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Maaf, kita rajin sholat, anak ini belum tentu Pak. Benar apa enggak? Kita sholat, kita jamaah, anak kita belum tentu. Jangankan jamaah ke masjid, suruh sholat aja belum tentu mau. Ini doa. Rabbi ij'alni ya Allah, jadikan aku ya Allah muqimas sholat, agar termasuk orang yang tetap menegakkan sholat. Muqimas sholat wa min dzurriyyati ya Allah, juga anak cucuku ya Allah, keturunanku ya Allah, agar tetap menegakkan sholat ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a ya Allah, kabulkan doa kami. Allah Maha Pengabul doa. Baru di ayat 41-nya di sini, Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku dan juga orang beriman pada hari nanti ditegakkan hisab. Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya karena apa? Sesungguhnya belum tahu. Tapi setelah ditegur oleh Allah, stop. Lalu bagaimana dengan doa gini? Kita doa apa? Nabi Ibrahim berdoa ini sebelum dapat teguran dari Allah. Setelah ditegur, lepas diri, tidak lagi mendoakan ampunan untuk orang-orang yang kufar. Meskipun tadi di surat At-Taubah ayat ke-113, meskipun itu kerabatnya yang paling dekat. Kemudian juga salah satu doanya Nabi Ibrahim adalah di ayat Asy-Syu'ara surat 42 di ayat ke-82, "Alladzi at'amu ayyaghfirli khati'ati yaumaddin." Ya Allah, sesungguhnya adalah Rabb yang sangat menginginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Nabi banyak istighfar, banyak mohon ampun. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita pun perbanyak istighfar. Begitu pula Nabi Musa. Nabi Musa doanya diabadikan oleh Allah di ayat ke-155 dan 156. Di ayat 155 bagian ujungnya berbunyi, Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ya Allah, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami, maka ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, wa anta khairul ghafirin, dan Engkau sebaik-baik pemberi ampunan. Kapan Nabi Musa ini memohon ampun pada Allah? Ketika Nabi Musa melanggar aturan Allah. Apa salah satu pelanggaran Nabi Musa ketika melanggar aturan Allah? Apa coba? Sebetulnya sengaja apa tidak? Nabi Musa mendamaikan dua Bani Israel yang berseteru. Betul apa kan? Lalu yang dinasihati ngeyel. Nabi Musa marah nggak Pak? Marah, kan nggak boleh marah. Apalagi sampai memukul, dipukul. Setelah dipukul,
Sekali kuat kayak apa katanya Nabi Musa. Petinju sekarang paling kuat kalah apa? Gak ada petinju pukul orang langsung mati. Luar biasa Pak. Sengaja atau tidak? Tidak. Tetapi dikalahkan hawa nafsu. Akhirnya mohon ampun kepada Allah. Kemudian doanya dilanjutkan di ayat yang ke-156-nya. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaihi. Ya Allah, tetapkan untuk kami ya Allah di dunia ini kebaikan dan nanti di akhirat. Inna hudna ilaihi. Ya Allah, sesungguhnya kami kembali, kami bertobat kepadamu. Betul-betul bertobat kembali kepada Allah. Apa jawaban Allah? Ini ayat ke-156 ini cukup panjang. Apa jawaban Allah di sini? Coba buka surat tadi, suratnya surat Al-A'raf ayat ke-156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Ya Allah, tetapkan untuk kami ya Allah di dunia ini kebaikan, dan ya Allah tetapkan untuk kami ya Allah di akhirat pun kebaikan. Inna hudna ilaik, kami kembali kepadamu, kami bertobat kepadamu ya Allah. Kalau doa kita apa? Yang semirip dengan ini, doa sapu jagat, surat 57 ayat 28. Surat 57 surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Puluhan ayat dalam Quran kita disuruh kalau kamu iman taat pada Allah. Cukup hanya takwa pada Allah. Wa aminu bi rasulih. Jika kamu benar-benar takwa kepada Allah, taat kepada Allah, tetap kamu mengimani Rasulnya. Siapa Rasul yang dimaksud di situ? Muhammad. Jadi kalau kita taat kepada Allah dan tata cara mentaati Allah, ibadah kita baik hablum minallah, hablum minannas, mentaati Rasul, mengimani Rasul sesuai dengan sunnah Rasul, apa jaminannya di situ? Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah akan memberikan kepada kamu kenikmatan, rahmatnya dua bagian, dunia dapat, akhirat dapat. Pengen atau pengen Bapak Ibu? Ini dia kisi-kisinya di sini. Taati Allah, taati Rasul. Ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Jangan keluar dari juklaknya Nabi. Al-Quran, Al-Sunnah. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Niscaya Allah memberikan untukmu rahmatnya dua bagian, dunia akhirat dapat. Dengan rahmat dua bagian itu, wa yaghfir lakum, apa? Belum. Wa yaj'al lakum nura. Rahmat dua bagian itu Allah jadikan untukmu cahaya. Tamshuna bihi, yang dengan cahaya itu kamu berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kamu. Maaf Pak, di situ dikatakan rahmat dua bagian jadi apa? Cahaya. Cahaya itu untuk apa? Kamu bisa berjalan dan dapat ampunan dari Allah. Apa ini maksud cahaya itu Pak? Cahaya iman. Maka orang yang di dunia senantiasa mentaati Allah dan Rasul dalam segala hal, kelak di yaumil akhir cahaya iman dari rahmat Allah itu terpancar di depan dan di sebelah kanan. Yang dengan itu berjalan menuju surga, melewati jalan yang namanya As-Sirat. Coba di surat 57 itu Pak, mundur ke ayat sebelumnya, ayat ke-12. Ayat ke-12. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Ingat, pada hari nanti kalian semua akan melihat orang-orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, cahaya iman mereka terpancar di depan dan di sebelah kanan. Kenapa Pak mendapatkan cahaya iman? Ingat tadi,
Surat ayat yang sebelumnya, ayat ke-28. Karena mengimani Allah dan Roh, terpancar cahaya iman. Karena Anda telah mendapat rahmat dua bagian, dirubah oleh Allah nanti di akhirat cahaya iman. Terpancar di belakang, di depannya dan di sebelah kanannya. Dikatakan apa oleh Allah? Busyrakumul yawma jannat. Hai orang-orang yang telah mendapatkan rahmat dua bagian, terpancar cahaya imanmu di depan dan di sebelah kananmu, bergembiralah kamu hari ini, surga, kamu akan meraih surga. Itulah kemenangan yang besar. Maka mereka berjalan, itu maksudnya berjalan melewati sirat, selamat karena punya cahaya ini. Maka dulu Pak, waktu kita kecil, ustadz yang ngajarin kita, guru ngaji ngomong apa? Jembatan sirat itu seperti apa Pak? Rambut dibelah, betul nggak Pak? Itu bukan, rambut dipraktekin dibelah 7 gimana? Bisa nggak rambut dibelah jadi 7 Pak? Bisa, pakai ilmu pengetahuan. Pakai sinar apa Pak? Laser kecil bisa, jangankan cuma dibelah 7, sekian milimikron bisa, ilmu. Maka kita dengan ilmu pengetahuan, dengan iman, beramal di dunia, nanti kemataan susahnya lebih susah dari melewati itu Pak. Tapi kalau punya cahaya iman, subhanallah, busyrakumul yawma jannat. Semoga kita termasuk yang ini. Bagaimana orang-orang ngaku iman tapi tidak punya cahaya iman? Karena gak mengejar rahmat Allah dua bagian. Beribadah seenaknya, beramal seenaknya, bermuamalah seenaknya, bahkan mengadakan ketaatan acara-acara ritual keagamaan sesukanya dengan tujuan apa? Cinta Rasul, sayang Rasul. Terserah Anda. Yang akan membuktikan Anda benar-benar cinta siapa? Allah. Maka orang-orang yang dusta terhadap agama, siapa disebut? Kan suka mendustakan agama Allah kan? Ayat-ayat Allah didustakan, dapat cahaya apa enggak? Akhirnya minta tolong kepada siapa? Ayat ke-13-nya. Surat sama tadi, surat 57 ayat 13. Yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada hari ketika laki-laki munafik dan laki-laki perempuan-perempuan munafik yaqulun, memanggil-manggil lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Hai orang beriman, unzuruna, tolong tunggulah kami. Naktabis min nurikum, kami akan mengambil, meminta sebagian dari cahaya kamu. Dikasih dan kira-kira apa jawaban orang beriman? Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang, cari olehmu cahayamu sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Dipisahkan antara benar-benar beriman dengan orang yang beriman tapi munafik. Allah yang menilai nanti. Bisurin lahu bab, dipisahkan dengan dinding pemisah yang ada pintu. Apa fungsi pintu Pak? Bisa keluar masuk. Maka kenapa pintu yang dimaksud? Orang yang di bagian luar orang munafik, dia sudah syahadat, dia sudah Islam, tapi imannya tidak cukup untuk langsung ke surga karena tidak punya cahaya iman, tidak dapat rahmat Allah. Akhirnya terpisah Pak. Batinuhu fihi rahmat, di sebelah dalamnya ada rahmat surganya Allah untuk orang yang punya cahaya iman tadi. Wa dhahiru min qibalihi, di sebelah luarnya ada apa? Al-adab, azab, siksa neraka. Jadi yang surga yang di mana tadi Pak? Di dalam. Yang di neraka yang di mana Pak? Bapak Ibu sekarang di dalam atau di luar? Semoga nanti di dalam juga insyaallah. Insyaallah. Cari rahmat Allah. Semoga kita mereka. Baik, sedikit lagi di sini doanya Nabi Musa di surat Al-Qasas surat 28 ayat 16. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya aku telah banyak menzalimi diriku, maka ampuni dosaku. Kemudian di surat Al-A'raf 143-nya, falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Setelah Musa sadar akan kesalahannya, maka dia berdoa, Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Inilah di antara kisah-kisah para nabi
yang bertobat. Juga di antaranya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Allah telah ceritakan di sini apa tujuannya, agar kita mencontoh sifat daripada kemaksuman para nabi. Meskipun mereka telah mendapat ampunan, terus bertobat, maka kita pun terus bertobat. Sedangkan kita nggak pernah tahu apakah Allah sudah mengampuni kita atau tidak. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan itu kekurangan. Kita baru saya penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Alhamdulillah kita tepat selesai dan sudah memasuki waktu syuruk. Kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu